Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat kami memohon pertolongan dari urusan dunia dan akhirat. Dan semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita, yaitu tentang ghibah. Kita semua sama-sama tahu apa sih itu ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain di belakang orang tersebut. Dan apabila orang tersebut tahu, pasti dia akan marah. Dan kita harus hati-hati. Kalau memang yang kita bicarakan itu adalah kebenaran, itu akan masuk ghibah. Tapi apabila yang kita bicarakan itu adalah suatu kebohongan atau tidak terbukti kebenarannya, maka akan menjadi fitnah. Ghibah ini sangat dilarang oleh agama karena bisa merusak hubungan antar sesama manusia dan juga menimbulkan dampak negatif pada hati dan pikiran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menanggung dosa ghibah tidak akan masuk surga hingga dia meminta maaf kepada orang yang dipujikannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari sini jelas sekali begitu bahayanya ghibah. Karena kalau orang yang kita gunjingkan itu tidak memaafkan kita akan membawanya ke akhirat nanti, kita tidak akan mendapatkan surga. Ghibah merupakan penyakit lisan yang bisa dikerjakan di semua tempat. Pekerjaan mengunjing ini biasa dilakukan di warung-warung, di jalan-jalan, di tempat kerja. Bahkan lebih parahnya lagi, sekarang ghibah itu juga bisa dilakukan dengan media sosial seperti handphone tanpa mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, kita terus bergunjing tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa besar. Selain berdampak negatif pada orang lain, ghibah juga mempunyai dampak negatif pada hati dan pikiran kita. Kenapa? Yang pertama, ghibah itu bisa mengeraskan hati yang membuat kita itu sulit sekali mendapatkan empati dan simpati terhadap orang lain. Pikiran kita akan meliputi rasa kebencian kepada orang tersebut. Yang kedua, ghibah itu bisa menumbuhkan prasangka buruk terhadap orang lain dan mengotori pikiran kita dengan pikiran yang negatif. Kita selalu berpikir, walaupun sebaik apapun orang itu terhadap kita selalu curiga. Kita selalu punya pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang tersebut. Yang ketiga, ghibah mengakibatkan penurunan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari rahmat-Nya. Karena ghibah itu merupakan dosa besar dan kita sudah melakukan dosa besar itu, sehingga kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah menjaga hati dan pikiran kita dari dampak negatif kita? Yang pertama adalah kita harus selalu mengingatkan diri kita akan larangan-larangan untuk berghibah dan bahaya-bahayanya. Yang kedua, kita berusaha untuk berbicara positif terhadap orang lain dan
kita harus mencari sisi baik dari setiap individu. Yang ketiga, berlatih untuk mengendalikan lidah kita dan menjaga pikiran kita dari keinginan untuk berunding. Yang keempat, membiasakan diri untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita gunjing dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkan diri dari perbuatan riba. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan petunjuk untuk menjaga hati dan pikiran kita dari dampak negatif ghibah, agar kita dapat hidup dalam lingkungan sesama manusia dalam kebahagiaan dan kedamaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.